Saatnya Ginting Talks. Jadi kali ini gue bakal ngobrol sama kakak gue. Dia sekolah farmasi, udah S2. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dia. Salah. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang istilah-istilahnya nggak gue ngerti. Oke, jadi kita tanya aja langsung ke dia. Ini dia, Teresia Monica Ginting. Halo. Disclaimer dulu boleh gak sih? Apapun yang gue bilang di sini itu nggak ada hubungannya sama perusahaan tempat gue bekerja. Ya oke. Jadi kita ngobrol hanya sebagai adik dan kakak ya guys. Kak, jadi pertama yang mau gue tanyain adalah lo udah denger kan yang namanya eukaliptus? Menarik, soal eukaliptus ini menarik menurut gue. Jadi kalau misalnya lo punya minyak kayu putih ya, misalnya ini tuh dia di sini dia punya kandungan kaju put oil 100%. Jadi kaju put oil sama eukaliptus oil itu agak mirip kalau yang dari kemarin yang gue baca ya. Nah, tapi intinya kalau kaju put oil ini dia diambil dari Melaleuca leucadendra namanya. Itu suatu jenis tanaman. Nah, jadi bentar. sama. Gue kagak ngerti. Jadi yang lo sebutin itu apa sih? Yang lo sebutin semua itu tanaman. Tanaman. Cuman kalau eukaliptus oil itu biasanya tuh impor yang gue baca kemarin ya. Karena tanamannya itu banyaknya adanya di Australia. Ntar lu kayaknya harus WA gue deh. Itu apa aja namanya tadi gue apa. Gak takut salah nulis. Tapi intinya beda. Maksud gue beda yang ada di sini sama eukaliptus oil itu ya. Oh, tapi banyak yang nyamain berarti mirip aja. Atau bisa digantikan mirip. Ya? Jadi substitusi. Mirip. Kandungan utamanya sama. Kandungan utamanya sama-sama sineol. Cuman beda, maksudnya dia berasal dari tanaman yang berbeda. Jadi kan itu sebenarnya awalnya yang bikin heboh karena ada tulisan antivirus corona, tapi kemudian diralat, bilangnya itu hanya prototype. Jadi sebenarnya itu kayak cuman aksesoris aromaterapi ya. Oke. Gue udah baca juga sih sedikit. Waktu pertama kali beritanya keluar itu gue sempet baca juga. Nah, si kalung ini uniknya itu kalung. Jadi kan produk-produk yang mengandung bahan-bahan alami itu bisa dipasarkan itu berdasarkan izin edar ya. Nah, yang menarik menurut gue si kalung ini itu gue nggak tahu izin edarnya itu apa. Nah, kalau di Badan POM itu nggak sembarangan bisa taruh label atau penandaan yang kita sebutnya label di barangnya gitu. Nggak bisa sembarangan. Nggak mungkin dia bisa tulis antivirus corona kayak gitu. Apa yang dilakuin pas buat dapat izin edar? Diperiksa apanya aja? Banyak sih sebenarnya. Kalau ini yang tahu gue ya, kalau misalnya ngedaftarin ke BPOM itu mereka bakal lihat dokumen kualitas. Jadi itu misalnya diproduksinya di tempat apa, tempatnya bersih nggak gitu lah kalau awamnya ya. Tempatnya bersih nggak sih, diproduksi dengan cara yang benar nggak sih gitu. Terus kita ada yang namanya spesifikasi. Spesifikasi itu sebenarnya kayak kalau awamnya gitu, lu pengen isinya tuh berapa persen sih gitu misalnya ya, itu contoh simpelnya. Misalnya lo mau bilang ini mengandung 1% sineol, nah berarti di spesifikasinya harus ada tulisan 1%. Berapa persennya kadarnya pun berarti nggak bisa bohong dong ya? Nggak bisa, kalau misalnya lo tulis segitu ya pasti harus ada segitu, nggak bisa bohong. Kalau lewat Badan POM, nah cuman nah terus kalau misalnya lewat Badan POM juga, itu yang namanya klaim atau apa yang lo tulis di kemasan, itu tuh dilihat juga. Jadi nggak mungkin lo bisa tulis antivirus corona kalau lo lewat Badan POM. Itu nggak mungkin. Kalau belum ada penelitian yang membuktikan maksud lo? Iya, betul. Karena pasti dicoret disebutnya overclaim kayak gitu. Klaimnya setelah diralat itu kan jadi aksesoris aromaterapi. Jadi tanaman ini tuh emang bisa jadi aromaterapi sih? Biasanya yang digunakan sebagai aromaterapi? Nah, jadi intinya kalau aromaterapi itu kan sebenarnya dia essential oil ya. Kayak yang tadi udah kita bahas di awal tadi. Essential oil itu dia hasil distilasi dari tanaman-tanaman yang memang punya essential oil. Jadi nggak semua tanaman tuh punya essential oil. Ada tanaman yang emang wangi gitu, dia wangi. Jadi dia punya essential oil. Nah, essential oil ini apa? Dia itu sebenarnya adalah zat-zat dalam suatu tanaman yang punya aroma-aroma yang enak. Biasanya sih yang enak ya. Dan mudah menguap. Biasanya kita sebutnya minyak katsiri, kayak gitu. Ada banyak penelitiannya juga sih, tapi gue jujur belum baca banyak. Jadi, aromaterapi itu masuknya apa? Obat herbal, atau apa? Kalau sekarang sih, di Indonesia itu masih terdaftarnya, gue barusan cek, itu di kosmetik.
nomor pendaftarannya N depannya, berarti kosmetik. Ini tricky loh deh, ini gue kasih tahu salah satu teknik yang sering dipakai orang-orang ya. Ada banyak banget di Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan sesuatu tuh sebagai misalnya makanan. Nanti pas dia jual, dia tuh bilang, pas marketing gitu dia bilang kayak, ini bisa loh untuk menambah kecantikan, untuk apa gitu. Kok boleh? BPOM tuh ngawasin juga ya iklan-iklan, itu diawasin. Tapi kalau marketing misalnya lo ngomong atau lo cuman post IG story kayak gitu, ya bisa aja kan. Jadi kita harus cek lagi ke websitenya BPOM, dia itu terdaftarnya sebagai apa? Kalau gue sih sebenarnya, lo lihat aja di kemasannya ada klaim itu nggak? Kalau nggak ada klaim itu di kemasan, kalau dia emang udah terdaftar BPOM ya, belum tentu gitu. Jadi aromaterapi masuknya kosmetik. Jadi mungkin nggak sih aromaterapi yang kita hirup ini bisa ngilangin bakteri, virus, atau apapun itu? Kalau bakteri ya, secara umum essential oil itu biasanya antibakteri secara umum ya. Oh. Kalau lo oles-oles gitu ya. Kalau antivirus, yang gue baca dari beritanya, memang katanya udah diuji nih si eucalyptus oil itu. Bahwa di dalam tabung, dia itu memang bisa untuk coronavirus, tapi bukan SARS-CoV-2. Cuman, bentuknya kan kalung cuy. Nah, gue tuh kagak tahu ya, kalau kalung, gimana caranya? Makanya. Gimana? Itu kayak jauh juga gitu loh. Kalau tadi bentuknya, kan dia ada jual beberapa ya. Ada diffuser juga, kalau gue nggak salah baca. Roll-on, ada juga gue lihat inhaler gitu. Bentuk kalung ini sih yang gue belum paham. Maksudnya gimana caranya si oil itu bisa ketemu virusnya gitu. Sementara dia ada di dalam kalung itu. Gue nggak ngerti aja sih.